Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita belajar tauhid dengan kembali melanjutkan pembahasan yang disebutkan dalam kitab tauhid. Di malam hari ini kita masuk bab 62. Kata penulis rahimahullah, babun ma ja'a fi kathratil halif. Bab apa yang datang tentang banyak atau sering bersumpah. Kita ketahui bersama bahwa sumpah adalah termasuk jenis dari jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang kalau bersumpah itu ada ta'zim terhadap yang dia pakai untuk bersumpah. Ada pengagungannya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyerukan Islam dan kebiasaan masyarakat jahiliyah bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka atau sembahan mereka selain Allah. Biasa mereka bersumpah dengan Lata, dengan Uzza, dengan Manat, bahkan dengan ayah mereka atau ibu mereka. Kata Nabi SAW, la tahlifu bi'abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang memang harus bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Kita harus bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Kenapa? Karena sumpah ini adalah termasuk ibadah kepada Allah. Seperti sembelihan, nadat adalah ibadah kepada Allah, sumpah juga adalah jenis dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sumpah ini wajib kita jaga. Apakah dengan tidak banyak bersumpah, kecuali hal yang dibutuhkan saja? Atau kalau sudah terlanjur bersumpah dan kita mau membatalkannya, cara menjaganya adalah dengan membayar kafarah sumpah. Dengan cara beri makan 10 orang miskin, atau beri pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini cara untuk menjaga sumpah. Kata beliau rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfadu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Artinya, kita tidak boleh sembarang bersumpah. Bahkan walaupun dengan menyebut nama Allah. Kita bersumpah demi Allah. Itu tidak boleh memperbanyaknya kalau kita tidak mampu untuk menjaganya. Kalau kita tidak mampu untuk menjaganya, apalagi sumpah hanya sekedar untuk melariskan dagangan, ada larangan khusus. Karena kadang di masyarakat untuk melariskan dagangannya, kadang dia bersumpah, demi Allah ini asli, demi Allah ini harganya sudah segitu. Iya, ini akan menghilangkan
berkah dari keuntungan perdagangan kita. Beliau sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-halifu munafiqatun lisil'ah wa mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu memang melariskan dagangan, tapi akan menghilangkan berkah dari usaha itu. Siapa yang menjadikan sumpah adalah barang dagangannya, maka ini dia menyiapkan dirinya untuk merugi. Banyak hasilnya mungkin yang didapatkan, dia bisa untung banyak dari dagangannya karena dia bersumpah, orang akan percaya, tapi itu tidak ada berkahnya. Bahkan ini di dunia. Di akhirat dia tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan mensucikannya. Dan baginya siksaan Allah. Ini orang yang menjadikan barang dagangannya adalah sumpah atas nama Allah. Kata beliau an Salman, hadits kedua dari Salman radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salman radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Padahal di hari kiamat, setiap dari kita akan diajak bicara langsung oleh Allah. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Ma minkum min ahadin illa wasayukallimuhullahu. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada di antara dia dan antara Allah penerjemah. Tidak ada perantara. Tapi bersamaan dengan itu ada orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Gimana sedihnya itu. Kita di dunia ini ada teman kita yang mengajak kita bicara padahal biasa kita berbicara dengannya. Itu kita bersedih. Apalagi nanti di hari kiamat kita memang tidak ada lagi orang yang mendekati kita. Orang tua kita akan lari dari kita. Teman kita akan lari dari kita. Istri yang kita cintai akan lari dari kita. Anak yang kita sayangi, kadang kita bakhil, kikir, tidak mau berinfak gara-gara pikirkan anak. Itu juga akan lari dari kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskannya dalam Al-Qur'an. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Apalagi ayat setelahnya, wa ummihi wa abih. Seorang akan lari dari ibunya dan dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Seorang akan lari dari istrinya dan anak keturunannya. Keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa membantu kita. Ditambah lagi Allah tidak berbicara kepadanya. Ini hati-hati dari 3 golongan ini. Allah tidak akan berbicara kepadanya. Wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. Tidak akan mensucikan mereka. Ini kedua. Hukuman yang kedua. Allah tidak akan mensucikan mereka. Kita di dunia ini tidak pernah lepas dari dosa, siang dan malam. Kalau Allah tidak membersihkan kita dari dosa, tidak ada harapan untuk kita selamat. Walahum adabun alim. Bagi mereka siksaan yang menyakitkan. 3 orang ini akan mendapatkan 3 siksaan, 3
kehinaan. Yang pertama, usyaimitun zanin. Orang yang sudah beruban tapi berzina. Ini golongan yang pertama. Biasanya orang tua itu sudah kurang syahwatnya. Biasanya. Karena lemah badannya. Sudah badannya lemah. Bersamaan dengan itu dia berzina. Iya. Ini yang pertama yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan mensucikannya dan baginya siksaan yang menyakitkan. Golongan yang kedua, wa'ailun mustakbirun. Orang miskin tapi sombong. Iya. Orang kaya sombong salah. Cuman wajar karena ada yang dia mau banggakan. Ini orang miskin tapi sombong. Ini lebih berbahaya daripada orang kaya sombong. Iya. Golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang terkait dengan pembahasan kita. Wa rajulun ja'alallaha bidha'atah. Dan seorang lelaki, di sini disebutkan lelaki mimbabit taglib dalam hal kebanyakannya. Karena yang keluar ke pasar itu laki-laki. Masuk juga perempuan. Masuk juga perempuan. Seorang yang menjadikan Allah sebagai barang jualannya. Dia tidak menjual Allah, tapi barang yang dia jual cuman dia tambahkan nama Allah. Ini asli demi Allah. Ini harganya demi Allah. Ini modalnya demi Allah. Dia jadikan Allah itu sebagai pelaris dagangannya. Kata Nabi, la yashtari illa biyamini. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah. Iya. Wala yabi illa biyamini. Dia tidak menjual kecuali dengan sumpah. Dia tidak beli barang kecuali sumpah. Demi Allah uangku hanya 2.000. Demi Allah uangku hanya 5.000. Orang yang seperti ini akan mendapatkan ya kehinaan di hari kiamat. Dengan Allah tidak akan berbicara kepadanya. Allah tidak akan mensucikannya. Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang menyakitkan dirinya. Ini hadits yang kedua ini yang belum sebutkan menggambarkan kepada kita bahwa bersumpah dengan nama Allah tapi pada hal-hal yang hina. Hal-hal yang rendah berupa perkara dunia yang kita ingin dapatkan. Itu akan menjadi sebab kita rugi dunia karena yang kita dapatkan tidak ada berkahnya. Dan rugi akhirat. Rugi akhirat lebih besar dan lebih banyak daripada rugi dunia. Apa yang kita bisa ambil dari dua hadis ini? Disebutkan oleh para ulama, ini namanya ya indar. Peringatan untuk kita umat Islam, Muslim dan Muslimanya. Untuk tidak bermudahan bersumpah atas nama Allah. Apalagi atas nama selain Allah. Itu syirik. Kalau atas nama selain Allah, itu syirik. Iya. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, syirik. Syiriknya paling rendah syirik kecil. Paling tingginya syirik besar. Tergantung niat dari si yang bersumpah. Niat dari yang bersumpah. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, karena mengagungkan yang dia pakai bersumpah itu sama dengan pengagungannya kepada Allah. Syirik besar. Karena ini dia menduakan Allah dalam ibadah sumpah. Dalam ibadah sumpah. Kalau tidak, cuma dia pakai nama selain Allah. Ini syirik kecil. Akan membatalkan amalan yang sedang dia lakukan. Cuman kalau atas nama Allah, tapi untuk mendapatkan dunia, ini namanya penghinaan terhadap Allah. Ini mengurangi tauhid. Ini mencacati
tauhid. Masalah sumpah ini dibahas dalam fikih. Dibahas dalam kitab fikih. Cuman kenapa ada babnya di tauhid? Karena orang yang bersumpah atas nama Allah dengan tujuan mendapatkan dunia dari perdagangan atau yang semisalnya, ini mencacati tauhidnya. Ini menunjukkan tauhidnya kurang dalam pengagungan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau sebutkan hadits yang ketiga. Wafis sahih, dan di dalam sahih. Maksudnya di sini adalah dalam sahih Muslim. Datang juga semakna dengannya dalam sahih Al-Bukhari. An Imran ibn Husain. Beliau berkata dari Imran ibn Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah di generasi, yaitu para sahabat. Thumma alladhina, kemudian orang yang datang setelah mereka, yaitu tabi'in, yang berguru kepada para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian atba'ut tabi'in, yang berguru kepada muridnya sahabat. Ini yang disebut dengan 3 generasi terbaik. Yang disebut dengan 3 generasi terbaik. Sahabat karena mereka menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang berguru kepada sahabat. Yang ketiga, yang berguru kepada muridnya, para sahabat. Qala Imran, berkata Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalatha. Saya tidak tahu apakah Nabi SAW sebutkan setelah generasinya 2 kali atau 3 kali. Thumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Wa yakununa wa la yu'tamanun. Wa yanduruna wa la yupun. Wa yadharu fihi musiman. Sebenarnya hadis ini tentang nadar, tapi nadar sama sumpah itu sama hukumnya. Karena sama-sama bayar kafarohnya, kafaroh sumpah. Kata beliau, kemudian datang setelah mereka tadi, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Setelah generasi mereka itu, datang orang-orang yang bersaksi, padahal mereka belum diminta untuk bersaksi. Kurangnya waro, kurangnya kehati-hatiannya. Iya, belum diminta untuk bersyahadat, bersaksi atas sesuatu kejadian, dia sudah tawarkan dirinya. Itu kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat, tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Ini di samping ya ciri orang yang ya disebut dari setelah generasi yang terbaik, dia juga termasuk sifat dari munafik. Ketika diberikan amanah, dia tidak menunaikan amanahnya. Wayandurun, ini poin kita. Wayandurun walayupun. Mereka bernadar, tapi tidak penuhi nadarnya. Sama kalau ada orang bersumpah, tapi tidak penuhi sumpahnya. Ini kurangnya pengagungan terhadap yang dia bernadar kepadanya. Juga sama ketika dia bersumpah dan dia tidak jaga sumpahnya, maka itu menunjukkan kurangnya pengagungan orang itu kepada yang dia pakai bersumpah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadharu fihi musiman, dan nampak kepada mereka kegemukan di badannya. Ini cirinya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan menjaga badannya, cuman tidak peduli terhadap dilalaikan ibadah kepada Allah atau tidak. Ini ciri orang munafikin. Bukan celaan terhadap orang gemuk, enggak. Maksud ini gemuk tapi enggak peduli terhadap hak-hak Allah. Jangan sampai sebentar langsung pulang sesali gemuk yang ada di badannya. Ini berarti saya ini orang yang enggak bagus. Enggak. Iya.
Ini yang disebut di sini adalah orang-orang tadi. Mudah bersaksi, mudah bernadar, mudah bersumpah, tanpa pedulikan apa akibat dari yang dia persaksikan itu, yang dia bersumpah dengannya. Tidak pedulikan amanah yang dibebankan kepadanya. Yang penting badannya sehat. Yang penting badannya gemuk. Tidak peduli dari mana datangnya kegemukan itu. Ini yang tercela. Yang menjadi poin kita adalah bernadar tapi tidak memenuhi nadarnya. Bersumpah tapi tidak menjaga sumpahnya. Ini ciri generasi yang tidak dipuji dan tidak ditazkiyah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya untuk terlepas dari itu, kita harus bersifat seperti sifat generasi awal. Para sahabat, mereka tidak mudah bersumpah. Bahkan sebentar, beliau akan sebutkan hadis terakhir, mereka orang-orang terdahulu memukul anaknya kalau mudah bersumpah atau mudah bersaksi. Generasi terbaik tidak mudah bersumpah. Generasi terbaik mereka tidak mudah bernadar. Dan kalau mereka bernadar atau bersumpah, pasti mereka jaga nadarnya dan mereka jaga sumpahnya. Kenapa seperti itu? Itu menunjukkan sempurnanya tauhid mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadis terakhir, wafihi, dan di dalam sahih juga. Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah manusia yang ada di masaku. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabatku, tabi'in. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka, setelah tabi'in. 3 generasi. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka. Ini keraguan dari Imran tadi. Dari Imran Ibn Husain beliau ragu. Apakah Nabi sebut 2 kali atau 3 kali? Ibnu Mas'ud memang beliau sebutkan langsung 3 kali. Generasi terbaik. Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah. Kemudian datang setelah itu orang-orang yang persaksiannya mendahului sumpahnya. Dia bersaksi dulu, baru bersumpah. Iya, seharusnya kan harus dijaga persaksian itu. Sekaligus jangan bermudahan untuk bersumpah. Siapa tahu yang kita persaksikan adalah dusta. Iya, yang dipersaksikan adalah dusta. Yang kadang kita tertipu dengan penjelasan orang-orang yang menjelaskan. Sehingga kita bersumpah atas nama Allah, padahal itu dusta. Wa yaminuhu syahadatah, atau sebaliknya. Sumpahnya mendahului persaksiannya. Artinya mudah bersumpah. Mudah bersumpah. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim rahmallah, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigor. Adalah mereka para sahabat memukul kami atas persaksian dan atas sumpah waktu itu kami masih kecil. Waktu itu kami masih kecil. Ini didikan Nabi SAW. Ini adalah didikan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka mendidik generasi setelahnya di atas hal itu. Di atas hal itu. Untuk tidak mudah bersaksi. Dan untuk tidak mudah bersumpah. Serta bernadar. Karena masalah ini bukan masalah pertanggungjawaban di dunia saja. Tapi di akhirat kita sudah dengar 2 hadis pertama. Kalau itu terkait dengan harta, harta yang didapat tidak ada berkahnya. Terkait dengan dagangan, keuntungan yang didapat tidak ada berkahnya. Di dunia. Di akhirat merugi dengan 3 perkara. Allah tidak berbicara kepada kita. Allah tidak akan mensucikan kita.
Allah Subhanahu wa taala menyiapkan siksaan yang pedih untuk orang yang seperti itu. Ini bab seperti yang Ana bilang di awal tadi, pembahasan fikih. Cuman dibahas dari sisi keyakinan, dari sisi i'tiqad terkait dengan hati kita adalah hati yang membesarkan dan mengagungkan Allah, itu tidak mudah berucap dengan ucapan yang membuat dia merugi dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Masuk di dalamnya sumpah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam. Termasuk sumpah. Kalau tidak bisa kita bersumpah, kita merasa hal itu adalah tidak ada faedahnya, tidak ada yang mau ditekankan, bukan dalam masalah persaksian di pengadilan, maka jangan mudah bersumpah. Diam itu lebih selamat. Dengan hal itulah kita dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW surga. Karena di dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku untuk menjaga apa yang di antara dua bibirnya, yaitu lisannya, tidak sembarang bernadar, bersumpah, tidak sembarang berucap, dan menjamin untukku apa yang di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka saya jamin untuknya surga. Tapi siapa yang tidak jaga ini, lidah, ucapan, termasuk dalam sumpah, dia bersumpah tidak jaga sumpahnya, maka Nabi SAW tidak menjamin untuk kita kebahagiaan ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai, ini adalah bab ringan. Alhamdulillah. Kita akan lanjut lagi di bab berikutnya nanti di pertemuan akan datang. Kita masuk di tanya jawab. Bagi yang mau bertanya langsung, boleh angkat tangan bertanya. Silakan. Baik, jadi kita dapat tawaran dari perusahaan untuk buat aplikasi, begitu. Terus aplikasi ini dipakai oleh bank. Jadi proyeknya bank diambil oleh perusahaan antum. Setelah itu antum buat. Setelah itu antum kasih ke bank. Iya. Apakah hasilnya halal? Begitu. Halal. Halal. Kita kan tidak masuk di bank. Kita adalah perusahaan pihak lain. Ada ikatan memang kerjasama atau hanya sekedar dapat proyek? Tapi hanya proyek saja kan? Tidak ada masalah. Dosa adalah bagi pelaku langsung. Bukan yang mendapatkan uang dengan cara yang mubah. Kita kan kerja di tempat lain. Bukan kerja di bank. Tidak masalah. Ada lagi? Silakan. Ini ada pertanyaan, apakah benar ada wali di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang bernama Barq, yang orangnya ciri-cirinya suka jalan, tidak menentu, dan tidak memakai peci? Iya.
Pertama, wali ini apakah kita yang menentukan, yang menunjuk ini wali, ini bukan. Itu dulu. Karena sekarang ini sangat mudah bagi orang bilang ini wali Allah. Atau mengaku saya wali Allah. Ini zaman kita sekarang ini. Ya, kita tidak tahu apa alasannya. Kadang ya bisa syahwat. Ada keinginannya terhadap dunia sehingga dia mengaku wali. Supaya diagungkan, dibesarkan. Atau subhat. Subhat artinya muncul dari pemikiran yang salah. Dia kira wali itu bisa diusahakan dengan bertapa atau semisalnya. Iya. Wali itu yang mengangkatnya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah jelaskan cirinya supaya kita tidak salah. Ia menyatakan seorang dia itu adalah wali Allah, bukan kita. Siapa yang bilang saya adalah wali, maka melanggar. Berarti dia mentazkiyah dirinya. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian mentazkiyah, merekomendasi diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Jadi siapa yang mengatakan saya ini wali? Salah. Karena dia mentazkiyah dirinya dan melanggar. Itu yang pertama. Ia mengangkat seorang menjadi wali bukan dirinya. Bukan pula orang lain. Tapi Allah. Allah. Dan Allah sudah tentukan cirinya. Yang mana ciri ini kalau ada, dia wali. Kalau tidak ada, maka bukan. Kata Allah dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ini harus diperhatikan ayat ini karena ini merupakan tanda wali Allah. Ala. Allah buka dengan kalimat itu. Kalimat itu namanya tambih. Kalimat tambih. Mengingatkan kita, ketahuilah, perhatikanlah ini ucapan. Wali Allah itu, kata Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka terhadap apa yang akan datang dan tidak ada rasa sedih bagi mereka terhadap apa yang luput. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Beriman artinya dia lakukan rukun Islam dan dia lakukan rukun iman. Karena iman ini di atasnya Islam. Sudah dia lakukan semua rukun Islam, dia jaga, kemudian dia tambah dengan rukun iman yang 6. Rukun Islam maksudnya dia bersyahadat, dia sholat, dia berpuasa, dia berzakat, dia berhaji. Kemudian dia tambah keyakinannya. Beriman kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul. Percaya kepada hari akhirat, percaya kepada takdir baik dan buruk. Ada orang mengaku wali, tidak sholat. Apakah kita akan bilang wali? Orang yang menjadi wali itu beriman. Beriman itu tidak akan naik ke level iman kecuali dia jaga sholat, jaga rukun Islam yang 5. Karena Islam itu bertingkat. Pertama Muslim, kedua mukmin, ketiga muhsin. Ketiga muhsin. Setiap muhsin pasti mukmin, setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak semua muslim mukmin. Karena butuh keyakinan tambahan terhadap rukun iman. Iya. Itu yang pertama, dia beriman. Yang kedua, wakanu yattaqun, adalah dia orang-orang yang selalu bertakwa. Apa arti takwa? Takwa adalah pengertian secara ringkasnya, yang pendeknya, selalu menjalankan perintah dan selalu meninggalkan larangan. Ada orang mengaku wali, tidak sholat, cocok. Ada orang mengaku wali, tidak puasa. Ada orang mengaku wali, tidak zakat. Ada orang mengaku wali, tidak haji. Apakah cocok? Ada orang mengaku wali, tapi zina, mencuri, merampok, merokok. Cocok jadi wali. Ini bukan dibuat-buat. Ini Allah yang menentukan. Supaya apa? Tidak sembarang orang mengaku wali. Wali itu Allah yang mengaturnya. Kalau menyelisih dua ketentuan ini, tidak beriman dan tidak bertakwa,
maka dia wali tapi wali syaitan. Iya kan? Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab Al-Furqan baina auliya'illahi wa auliya'ish syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Karena wali itu ada dua, ada wali Allah, ada wali syaitan. Wali Allah yang tadi, wali syaitan selain tadi. Ya kita sendiri yang pikirkan. Kita yang nilai ini wali siapa. Iya. Kemudian terkait dengan yang ditanyakan. Yang dibicarakan oleh para ulama di masa Nabi Musa itu adalah Khidir. Apakah Khidir ini nabi atau wali? Iya, itu yang dibicarakan. Wallahu alam yang disebutkan. Kan ini aneh yang disebutkan. Ia tidak pakai peci terus suka jalan-jalan. Oh iya, ini kan aneh, nggak tahu ini bagaimana. Yang terkenal dibahas oleh para ulama adalah Khidir. Ini orang soleh atau nabi? Walaupun mayoritas berpendapat dia adalah nabi Allah. Dia adalah nabi Allah Subhanahu wa taala yang ada di masa Nabi Musa. Oleh karena itu di Nabi Musa itu barengan kalau di atas pendapat itu 3 langsung nabi. Nabi Musa dan Nabi Harun, terus Nabi Khidir. Nabi Khidir. Wallahu a'lam. Bagaimana penerapan kaidah munfarid? Apa maksudnya ini? Munfarid. Kaidah munfarid. Tidak paham? Wallahu a'lam. Iya, ditanya penerapannya tapi saya tidak tahu apa yang disebutkan. Wallahu a'lam. Siapa yang punya pertanyaan bisa dijelaskan apa maksudnya? Munfarid, ia mengubah niat sholat. Maksudnya, asalnya? Mungkin imamnya dia tahu kurang bagus bacanya, dia langsung berubah menjadi sholat sendiri. Jadi dia pergi menyingkir. Oh, di tengah sholat? Tidak boleh. Yang munfarid itu dia keluar, dia pisahkan dirinya dari sholat. Itu yang munfarid. Karena terjadi waktu itu, jadi Mu'adz ibn Jabal, belum imamnya panjang, sehingga ada orang tua, dia bersendiri. Dia tidak ikut imam. Dia pisahkan dirinya dari imam. Ya, dia pisahkan dirinya dari imam. Dan itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi menganggap benar sholat orang itu. Yang Nabi tegur adalah Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz? Apa kamu membuat fitnah, wahai Mu'adz? Kemudian belum menjelaskan, man kana ya ummun nas falyukhaffif. Siapa yang sholat mengimami manusia, hendaklah dia ringankan. Hendaklah dia ringankan. Jangan sampai kita sholat mengimami merojak hafalan. Iya, di belakang kasihan mengharap kapan berhentinya ini. Iya, kapan ruku. Sehingga ada dia keluar. Boleh seperti itu. Kalau memang imamnya, iya, seperti yang disebutkan. Walhal. Apa hukumnya kami karyawan atau pekerja yang ikut sama orang perusahaan yang dimana pemilik perusahaan atau tempat kerja bermodalkan pinjaman bank? Iya, selama usahanya usaha yang halal, bukan usaha yang haram, tidak ada dosa bagi antum. Dosa bagi pelaku langsung. Bagi si pemilik perusahaan yang pinjam ke bank. Yang pinjam ke bank. Adapun bagi antum pekerjanya tidak ada masalah. Walaupun kalau antum mampu, nasihati pemilik perusahaan. Pak, tidak boleh itu Pak. Riba itu haram. Iya, kalau antum mampu. Iya, al-muhim kalau tidak mampu, maka gaji antum halal. Karena antum dapat dari kerja. Antum dapat dari kerja. Wallahualam. Ini ada pertanyaan. Melihat kemungkaran tapi tidak sanggup mencegah dengan lisan, dengan tangan, dan mendoakan. Apa ini? Itulah selemah-lemahnya iman. Nah, bagaimana hukumnya
kalau kemungkaran tersebut dilapor ke yang berwajib atau polisi. Iya. Jadi kita melihat kemungkaran di hadapan kita, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan tangan, terus mengingkari dengan hati. Bagaimana kalau dilaporkan saja ke polisi? Iya, itu namanya dengan lisan. Iya kan? Lapor polisi itu dengan lisan. Kenapa caranya? Ini, iya, itu sudah dengan lisan kita cegah. Kita melihat kalau itu akan membahayakan kita, akan kita bermusuhan panjang dengan tetangga kita, iya, dengan orang yang kita laporkan, maka jangan tempuh itu. Ingkari saja dengan hati. Karena kadang sebagian orang, kalau kita tempuh jalur itu, maka dia akan benci kepada kita. Iya, dia akan benci kepada kita. Bahkan dia akan bersangka buruk. Iya, itu namanya kita tidak mampu karena akan mendatangkan mudarat untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Cukup kita ingkari dalam hati saja. Cukup kita ingkari dalam hati kita. Karena dalam mengingkari kemungkaran itu ada kaidah umumnya. La doror wala diror. Maksudnya cocok kita disuruh mengingkari dengan tangan kalau bisa. Dengan ucapan kalau bisa, kalau tidak bisa dengan hati. Dengan tangan dan lisan ini harus diperhatikan. La doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Iya. Contoh membahayakan diri kita sendiri, nanti kita akan dimusuhi. Dan lebih besar daripada itu. Bahayakan orang lain, siapa tahu itu yang melakukan kemungkaran, dia tidak tahu hukumnya, akhirnya gara-gara kita lapor di polisi, anak istrinya telantar. Iya, itu kan perlu dilihat kembali semuanya. Iya, makanya dibebani bukan satu tingkat saja, tapi 3 tingkat. Tapi 3 tingkat, wallahualam. Bagaimana hukumnya kalau imam sholat niat misalnya sholat asar, niatnya sholat duhur, nanti di tengah sholat baru ingat, apakah boleh niatnya dirubah pada saat itu? Iya, tidak boleh. Niat itu sebelum sholat. Kalau dia lupa niat, dia batalkan. Lupa niat atau dia salah niat, dia batalkan sholatnya. Dia tarik di belakang, kembali dia jadi makmum saja. Dipahami kan? Tidak boleh ubah niat di tengah. Karena kalau dia ubah di tengah, ada keharusannya nanti. Berarti sholat duhurnya ini hanya yang 2 rakaat ini. Berarti nanti dia tidak salam. Dia harus berdiri setelahnya. Itu membuat makmum bingung. Orang akan mengucapkan subhanallah. Kan dia tidak tahu niat kita. Makanya dalam keadaan seperti ini, kita batalkan sholat kita, tarik saja di belakang. Yang orang di belakang kita suruh menjadi imam, kemudian kita mundur ke belakang menjadi apa? Makmum. Menjadi makmum. Karena itu tadi niat, kata para ulama rahimahumullah, dia adalah syarat sah. Syarat itu sebelum yang dipersyaratkan. Syarat itu adalah sebelum yang dipersyaratkan. Sebelum masuk di ibadah. Sebelum masuk di ibadah. Seperti wudhu, itu kan semua syarat. Wudhu itu adalah di awal, sebelum sholat. Bukan dalam sholat. Kalau belum, langsung batalkan. Pergi wudhu, kemudian masuk di sholat. Itu yang dilakukan, wallahualam. Terkait dari pernyataan soal dagangan. Bagaimana kalau kita sudah sampaikan ke customer kita harganya mie, tapi masih menawar dengan barang dagangan? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sebenarnya ucapan kita harganya mie itu hampir sulit. Karena sebagai penjual pasti kita tidak jual harga. Iya kan? Walaupun di sana ada orang jual rugi, maksudnya jual harganya. Cuman kita harganya mie itu memang begitu atau bohong? Itu sulit. Jangan. Bagusnya kita bilang saja, ini untungnya hanya sekian saya tambah. Daripada harganya mie padahal ada naiknya. Berarti ada kedustaan di situ.
cepatnya saudara. Baru sebentar ini. Sudah. Aduh. Ya, mau diapain? Saya mohon maaf. Tidak bisa dilanjutkan pertanyaannya. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.